power on. Oh on. Aya bluetooth na. BT. Siap. Sekedap. DT ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-sholihin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah sadaqallahul azim. Kahatur kusimkuring nurpi hormat pangresa guru Kiai Haji Nanang MUI Kecamatan Cibatu Garut, para alimul ulama, asatid wa asatidah, para hujaj, aparat pemerintah, wabil khusus Bapak Lurah Cibunar, RT RW Cibunar, keamanan Cibunar, dan wabil khusus panitia peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema dengan meneladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut kemajuan zaman dakwah masa depan gemilang. Juga ibu-ibu dari Majlis Taklim Awaliyah, ini ibu-ibu saya yang dulu ngasih liwet zaman nyantri, wabil khusus PJJ almarhum Maima, Allah yarham, semoga ditempatkan di surganya. Ada Wa'ai, Wadede, Aki Uman, Bimimi, ya, Haja Eno, Haji Amahmud, orang tua saya, Aki Lebe, yang saya sempat jadi tukang ngawinkeun dulu tuh. Sekarang generasinya adalah murid saya, Jengan Budi. Ya. Kemudian tim I'anatul Atfal Awaliyah, Buntin, Mama Iib, Mulia Karyani, sadeta. Di Parakan dulu ngalabring eta murid-murid abdi. Malah nge saya buntutna ya nama anak-anakna. Ngariring oge da abdi cenah ceramah di Cibunar. Dua kali diangkut ke mobil box. Oh, siga domba we diangkut ku bok. Siga zaman baheula maksudna. Mending da abdi baheula kada dijemput ku bok ku motor jalan abdi mah. Ieu mah masih mending aya jemput mobil.
Eta teh penghargaan dari Ustadz Wahyu, wabil khusus Ustadz Wahyu yang berkenan ngundang saya. Tadi saya ngomong sama Pak Nanang, Pak MUI, Pak orang tuanya Ai Suara sama Pak Lurah, jangan merasa ngundang saya dan saya tidak merasa diundang. Naon sebabna daya mah tempat ulin baheula tuh. Tempat ulin di dieu teh baheula. Oleh karena itu insya Allah jadi keberkahan. Oke, ke adik-adik remaja santri TK TPA ayeuna mah TPQ meureun istilahna teh nya. Ibu-ibu nu haladir, bapak-bapak, alhamdulillah rempeg ya. Seumur-umur abi ceramah siga di Cibunar hese. Ieu mah loba sakieu mah. Jadi lamun di videoin digedein itu kelihatan banyak. Bagus jamaahnya. Alhamdulillah. Pak izin Pak Nanang kasepuhan di dia da abi mah tara bukan tukang ceramah tapi ngajar keahlian cuma suka kali-kali ceramah. Nah kalau resan punya lagu baru judulnya MDA Dakwah Rahmatal Lil Alamin. Nah ini untuk menyambut bulan Maulid menciptakan lagu ini. Yang kedua dalam rangka ikut mengamati kondisi negeri ini ya dengan berbagai macam ragam bukan konflik lah kejadian gitu ya, sehingga saya lihat video-video Gus Dur, tulisan Gus Dur, karena kita dari kecil dibina oleh NU. Waktu di Kabupaten Garut, waktu di Madrasah Aliyah menjadi Ikatan Pelajar Pemuda Nahdlatul Ulama. Waktu di Keresek Kang Encep secara tidak resmi cenah masuk ke NU. Kang Encep kan Kang Encep mampe masuk ke NU tapi Kang nggak mau terstruktur, penting saya dukung NU. Itu waktu di Cibatu. Nah, ada puisi-puisi Gus Dur yang banyak di video itu tentang keprihatinan kepada bangsa. Saya rangkum cuma 5 menit, saya tulis seret tanpa diutak-atik lagi. Selesai, kemudian dikirim ke studio MP Studio Bang Maman. 2 hari kemudian beliau ngirim sudah pakai musik. Katanya kan apa jadi dangdut, kan saya kan penyanyi qasidah, kan ente cengkoknya dangdut. Oh ya udah nggak, kenapa nggak qasidah? Saya nggak bisa bikin musik qasidah. Akhirnya warna musik dangdut, qasidah, padang pasir, gambus ada di musik ini. Cocok buat Abah Syukur. Dan alhamdulillah langsung diedarin. Pertama itu ke anak-anak Parakan Telu. Ini lagu Abah baru. Cuma nggak mudeng itu. Ini lagu apa? Abah Syukur wang weng. Ternyata pas di hayati enak juga nih lagu. Terus syairnya, wah, langsung bikin video kejuaraan lagu Abah Syukur baru. Kata siapa yang suruh kontes katanya. Tiba-tiba dari Cigadung, mainnya tuh di sawah Pak. Cigadung, sawah, video kirim. Yang dari Kerkop, Dina mobil bak, keliling kota Garut nyanyiin lagu saya. Yang dari Hongkong lagi kerja, yang di Cianjur lagi di sawah. Brung rame. Yang belum sampai saat ini, yang belum kirim video, Ajengan Budi. Belum gitu. Anak TK semua. Sampailah ke Bupati Garut, sampailah ke Pak Camat, sampailah ke Pak Dandramil, kebetulan temannya Bapak ini. Sampailah Pak Lurah, komen semua bikin video tentang lagu kita. Nah oleh karena itu, karena ini tidak komersil, tidak diperjualbelikan, alhamdulillah sudah 6 lagu saya ciptakan lagu dengan aransemen musik yang bagus-bagus, semuanya dakwah. Dan mungkin ini yang lebih cocok karena kemarin pas Agustus dan menyambut Maulid. Oleh karena itu tema yang akan saya sampaikan nuku abi bade didugikan kurang teleuwih tina sair-sair anu aya dina lagu. Intinya ayatnya wama arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak diutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat
semesta alam. Kasih sayang. Dan ini paling inti dari kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipraktekkan dalam dakwah halnya Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nyata aya dina pribadi Rasul teh suri toladan anu sae. Ada pada diri Rasulullah itu pribadi unggul. Pribadi unggul untuk meraih masa depan sesuai dengan tema. Akhlak yang baik, akhlak terpuji. Yang kata Pak Lurah tadi dalam sambutannya merasa prihatin dengan kondisi ayeuna. Kunaon ku perkembangan teknologi informasi nuti pagi nepikeun ka pagi teu lepas tina HP. Zaman ayeuna tukang sayur geus main HP. Balanya oge teu kudu ka warung pencet HP. Nyarekan salaki pencet HP, nyarekan tetangga pencet HP, nyarekan lurah pencet HP. Ayeuna dina HP. Maka jadi pejabat juga hati-hati ayeuna mah teu gampang. Karena orang berani dan gampangnya komen tanpa pemikiran. Datang Fransiskus dari Vatikan ngomong ini pendangkalan akidah, saha nu ngomporan ya teh. Dan Presiden Jokowi tetap Jumatan, Presiden Jokowi tetap sholat, Presiden Jokowi umroh. Di mana pendangkalan akidahnya? Sementara ayat mengatakan lakum dinukum. Tuh kan Arab ayatnya itu. Nah, tuh kabawa-bawa kuno karar itu. Belenyeng teh ya, imam besar Masjid Istiqlal nyium cidatnya si Paus. Wah. Pendangkalan akidah gitunya. Padahal Nabi juga pernah nerima hadiah ti orang Majusi untuk dunia mah. Da cium mah bukan akidah tuh eta. Bukan akidah. Nah, kalau Jokowi sudah menyatakan Tuhan saya Allah, Ibu dan Bapak yang di surga, baru kita bawa bedog buatan Cibatu ngabringkat Jakarta orang cacat ta Jokowi. Ta baru pendangkalan akidah. Laras teh Nabi juga salaman sama Majusi. Gak ada masalah. Yang gak boleh itu masuk akidahnya. Lakum dinukum waliyadin. Maka hukum perang, hukum jihad juga ada aturannya. Nusuk babalenyangan ke Palestina salah. Hukum modal kawane mah ayeuna mah damel cukup atuh. Loba duit, boga senjata, teknologi modern, hayu ke Palestina gitu. Ari mogal gogorowokan mah bengkok ti koro. Ya punya. Jadi banyak nu salah kaprah. Oleh karena itu datanglah bulan Maulid, keberkahan kanggo urang sadayana dina raraga menjadikan diri kita, keluarga, guru-guru menjadi rahmat untuk berkasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Sesama. Kasih sayang kepada siapa? Antar umat beragama. Kasih sayang kepada siapa? Binatang. Kasih sayang kepada siapa? Lingkungan. Duribat alaihimud dhillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpakan kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali orang yang hubungan harmonis dengan Allah dan dengan sesama. Allah tidak mengatakan minal muslimin, minan nas, manusia. Berarti ada kafir, ada Nasrani di situnya kafir, ada Hindu, ada Buddha. Aya naon deui? Hindu, Buddha. Konghucu Kristen Katolik sama Protestan. Di Islam ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Ini 3 garis besar. Nah, ini lahir dari araraneh Islam teh di Indonesia. Anu bisa manggil Jibril. Hadiah noge aya sotomi. Masa hadiah ka para welulya kok wasotomi didengar aneh.
Nu kitu loba deui pengikutna. Nah kiai nanang nu bener pengikutna. Pengajian ge epul nu ngaberes-beres nu saeta deui nu ngaji teh. Nah ari si Gupron meni loba. Gupron nu bisa manggil Ijroil. Makoli wasoto minta hadiah tebet kitu. Kita mah goblok gitu mah. Iya, MUI masih sekarang belum menentukan. Loba nu kare itu enak. Da ieu teh peringatan kanggo urang sadayana saur Pak DKM, Pak MUI, Pak Lurah tadi ngobrol di dalam keprihatinan nanti lebih mendalam lagi dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Maka maulid hadir tidak hanya ibu datang, saya ceramah, kemudian makan, tidak itu. Walaupun makan juga penting karena saya juga lapar. Catat, kalau amplop mah gak usah. Kan tadi diundang dan saya tidak merasa diundang. Saya mah justru ngasih. Nih sound system kalau bayar panitia 800.000 udah saya bayar. Udah, nanti para kantor udah saya bayarin juga itu. Jadi enak undang Abah Syukur mah cuma laku-laku wae nu gratis mah geuning. Anu laku teh nu marahan 40 juta, 50 juta, paling murahna 3 juta. Ini gratis mah hese ngundangna ge. Keun bae urang mah jeung urang boboga MDA we dikeprakeun. Nah, kondisi saat ini Maulid Nabi adalah momentum untuk memperbaiki akhlak. Maulid itu hadir untuk memperbaiki perilaku sehingga lisan kita, tangan kita, perilaku kita buat orang lain aman dan nyaman, tidak menyakitkan. Dan inilah rahmatan lil alamin. Dan yang sudah dibuktikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maulid mengandung hikmah agung bagi kita. Cek nu ngabidahkeun da eueuh dalilna kan bae. Manehna eueuh dalilna urang mah aya dalilna. Cek manehna ka neraka urang mah ka surga. Nah pusing-pusing teh nu nyarekan kana maulid kan bae. Manehna ge jengotan, urang teh jengotan. Cenah nu jengotan ka surga berarti mege ka surga. Gampang dalil logika we atuh. Kalau maulid dibid'ahkeun ka neraka dasarna di mana? Eueuh ti nabina. Masa nabi mengikrarkan hayo peringati kelahiran saya? Kan enggak mungkin. Tapi dari tauladan istri nabi, sahabat tuh enggak ada yang berani nyebut Muhammad enggak ada berani. Coba Bu tapakuri, kenapa mereka enggak mau manggil Muhammad ka dia? Sini. Si Abu Jahal yang paling keras aja masih santun tetap kalau ketemu Nabi. Kenapa nggak berani Muhammad? Kenapa Bu? Pak, istrinya Nabi aja enggak. Mat, sini mat, tukang beca. Sementara di Madinah nggak ada beca waktu itu. Tapi apa? Ya Rasul. Para sahabat juga ya Rasul. Sampai Nabi pun nggak nyebut Muhammad ketika instruksi kepada kita agar memperbanyak salat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tidak ala Muhammad. Alan Nabi yang menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibana wa syafi'ana enggak berani nyebut Muhammad alan nabi. Jibril pun ya Nabi, ya Rasulullah. Itu dalam contoh yang konkret, gak usah pakai dalil. Karena sirah nabawiyahnya seperti itu. Berarti penghormatan dari yang menciptakan kanjeng Nabi sampai para istrinya, sampai para sahabatnya begitu berakhlak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi lahir sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Kalau bukan sebagai rahmatan lil alamin enggak begitu. Tapi karena sebagai rahmatan lil alamin, Nabi melarang sama kita entong kieu dina sembarang lubang.
Karena di jerona aya nu harirup, gaang, jangkrik, bagejet, kasir, naon teh nama-nama jangkrik. Ya, baheula di Garut aya nu gurung kontol no siritna. Salah juga ya. Maaf ya, ini mah contoh biar kau ngeblenong ku deui. Karena geus kieu dina lobang digigit sama ular. Itu benar kata Nabi, jangan kencing sembarang di lubang. Kenapa? Ada makhluk yang hidup yang perlu perlindungan. Mereka lagi berteduh, dikencingin, dicetok we atuh. Atuh ngajerete anunya teh bareuh we. Bener kata Nabi. Jangan kencing sembarangan di pohon-pohon yang diambil manfaatnya oleh manusia. Singkong, kedelai, naon deui? Talas, jagung, naon deui? Bunga-bunga we. Kenapa? Karena diambil manfaatnya. Kalau dikencingin oleh kita nanti wanginya lain. Terus singkongnya juga rasanya lain. Nabi sampai singkong pun walaupun di Mekah gak ada singkong diperhatikan oleh Kanjeng Nabi. Jangan kencing di sembarang pepohonan yang tanamannya diambil manfaat oleh. Itu rahmatan lil alamin. Jangan kencing di jalan yang banyak orang lalu lalang. Kenapa? Bau. Ini rahmatan lil alamin. Jangan kencing menghadap kiblat, karena kiblat dihormati oleh umat Islam. Sampai Nabi waktu sholat ke Masjidil Aqsa, ketika sholat di masjid dua arah kiblat dan lagi sholat sunnah, oleh Allah diperintahkan suruh menghadap ke Ka'bah. Langsung Nabi muter ke arah Ka'bah. Maka karena dimuliakan, inilah rahmatan lil alamin. Orang Sulawesi umroh diguntingin itu kerudung Ka'bah. Ada yang ngebakar juga, berarti tidak memuliakan mereka. Walaupun itu kerudungnya yang dibikin, karena harus dihormati. Kenapa? Simbol rahmatan lil alamin. Lautan manusia di kota Makkah hiasi pinggiran Ka'bah yang indah, kata Dedi Dores almarhum. Sampai saya dulu bikin syair dan nyanyikan Dedi Dores, habis nyanyi dipanggil Allah. Sampai ya itu harus tema, mudah-mudahan dimuliakan. Orang berduyun-duyun, berbeda bahasa, bangsa, ras, suku, golongan, ngomongnya sama, Allahumma imanan bika, terus sama. Padahal orang kampung nu umroh kasono teu ngerti. Allahumma nama ngerti bernya ya Allah, imanan bika mulai bingung. Tapi semua sama. Orang Amerika sholat inna sholati wa nusuki, orang Cibunar inna sholati wa nusuki, orang Garut inna sholati wa nu, orang Eropa inna sholati wa nu, orang Amerika inna sholati wa nu, sama semua walaupun nggak paham, disatukan. Inilah rahmatan lil alamin. Bu, kalau umroh orang Cibunar di Madinah ketemu orang Turki, ngomong sih ganu bener ngerti. Yang orang Turki bahasa Turki, yang orang Cibunar bahasa Sunda. Cenah ibu teh di mana kawitna teh? Ke orang Turki. Oh, disangkanya ngerti. Mohon apa ti Cibunar leres demi Allah ti Cibunar abi itu. Misalkan heueuh we. Rahmatan lil alamin ini. Benci enggak? Ajengan budi kemarin tawaf desek-desekan. Dibawa ke Hajar Aswad kayak mana? Berebut. Ada yang ninju Ustaz Budi, gak ada yang berani. Rahmatan lil alamin. Kasih sayang nih penting sekarang, Bu. Ibu kalau suaminya kawin lagi, rahmatal. Kenapa ibu nggak ngomong laki-laki yang jawab? Bu, ibu. Nah gitu ada suara dong, Bu, dikit lah. Rahmatan lil alamin bukan, Bu? Bukan. Padahal Nabi itu istrinya salapan, Bu.
Dijawab cenah salah. Rahmatan lain itu makna rahmatan lil alamin bukan ke sini. Itu mah hawa nafsu yang bicara. Rahmatan lil alamin bukan hawa nafsu yang negatif, tapi yang positif. Bagaimana membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ini baru rahmatan lil. Bagaimana bicara sama ibu bapak tuh atau tong jujur teuing mentang jidatnya jenong nong sini nong. Eta bukan rahmatan lil alamin. Mentang-mentang jujur nah hari keur bobogohan baleuleun jenong atuh yayang panggilan juga yayang. Yang ini aku kekasihmu yang dahulu. Yang gitu kan? Ya, kata mumu dari parakan teruk. Ya, kata mumu jadi aki-aki suara nari. Bahala mah ya, ibu ada jalan di keresek, dia kan bahala mah gara renol atau loba nu bolongnya. Poek deh, kurang keresek kayak maaf pamajikan orang jadi ngomong poho pamajikan. Udah zaman bahalanya, gogo ka orang Cilimus imah ngomong. Peting teu sieun ku peting, lewat kuburan teu sieun kuburan, bebegik nu dijieun teu sieun, yang penting aing nyampe ka salam. Baheula kitu kan. Nu nganter sa ini orang na pajajang tah. Jadi nu boga dosa tu pajajang. Nu nganter. Eueuh ka sieun. Nu kitu rahmatan lil alamin bukan, itu mah hawa nafsu. Gitu. Jadi harus dibedakan mana hawa nafsu, mana rahmatan lil. Tapi ya yang panggilan ke istri itu rahmatan lil. Ibu juga ke suami tong jujur teuing Bu. Abi namanya rahmat syukur. Kur. Kira-kira saya yang nyamperin apa hayamnya Palurah? Tong jujur teuing atuh coba tuh. Itu lagi capek saya, langsung semangat. Ini pemajikan kurang dahar. Jadi itu abang, jangan panggil nama. Nabi nggak pernah mencontohkan panggil nama. Siti Khadijah ya Habibati, Siti Aisyah ya Humairah, istri-istri Nabi ya Rasul. Lalu ada belurah di sini enggak? BRW, Ibu Ustad, besok mulai ikutin istri Nabi manggil ke suami. Ustad Budi tukang ngawinkeun ya KUA. Pananan MUI besok ya MUI gitu. Istrinya Pak Lurah, ya Lurah. Yang hansip karena keamanan ya hansip gitu sesuai dengan adanya. Nah itu penghormatan, dan istri Nabi nggak pernah nyebut Muhammad. Ini rahmatan lil. Ke anak juga sama. Yang 5 beda sifat, beda karakter. Bagaimana rahmatan alamin kepada 5 anak yang berbeda. Nu hiji ngeselin, nu hiji ngabungakeun, nu hiji bedegong. Tapi kita harus rahmat kepada anak. Dan nyieun-nyieun urang eta teh. Aya geus anak jangan diantingkeun karunya. Bagaimana bahasa rahmatan lil alamin? Nah, jangan begitu. Itu salah. Masa depan tidak cerah. Harus contohin gitu. Adik ke kakak, kakak ke adik, murid ke guru, guru ke murid. Sekarang mah murid ke guru. Budi. Ya ilaha illallah. Baheula mah Pak orang ka ajengan karesek, karek pintuna molongo ngumpet. Padahal ajengan can katempo. Ayo mah Pak Ustad. Tidak. Pak Ustad ini Pak Ustad. Ya. Abi mah ngumpet bae kan. Ajengan can kaluar ngumpet. Pas ajengan lewat teh kieu kan. Can leungit mah tuh. Gitu kieu. Ke di Pasir Laja di ajengan Dayat, hari Kemis Jumat teh sok suruh jam cenah libur ka sawah. Ngarame tapi nyangkut.
Satu saat dianterin ke santri, seneng. Santri awewe nganterin itu, seneng itu. Ngobrol nih. Pas ayah aja kan, gila weh. Cengkak. Ada tuh konsep nanti, waduh manusia. Daya aja kan, gila. Tuh, no ayah nama tuh kali tuh murid teh. Bercaru lamun ka guru tuh maka ilmu nage berkah karena rahmatal lil alamin hilang. Hampir di semua sisi hilang. Aya nu nyalonkeun ieu bupati, anggota DPR segala macam, bupati lah sama gubernur anu nya. Kan aralus deui kan bahan. Kita ge aralus ini bangsana kita. Pilihlah saya, hak ibu akan saya tunaikan. Kata kita. Tunaikan eta teh jauh cintung teh. Mau menunaikan apa? Mau bela hak perempuan apa? Nya kitanya pun terlihat kritik. Kalau udah jadi, jangan lupa. Kalau udah jadi gubernur masa utak-itak. Pejabat harus punya marwah. Kan lain. Hatinya untuk rakyat, pikirannya untuk rakyat, perilakunya untuk rakyat, gerakannya untuk rakyat, gajinya pun untuk eta nu bener. Ya mah geus jadi paroh bajuri aja geus jadi mah poho ka urang. Bajuri itu nu urang mau ngomong, lamun nonton sampai nonton teu awe aing mah dacan mere pisan ka urang teh mana. Urang nyen pesantren nu lain mah 10 juta, aing 100 juta ke jenderal. Manehna mah saper kencan. Keheul aing mah udah. Aing geus jadi mah poho. Tanu jadi gubernur, bupati tong kitu kalakuan teh rae teh keur ngajerit mana harga naik deui anu teh nyabu. Urang kamari mobil bensin teh bagus naik geuning teh. Iya Pak. Coba ibu pasang geus naik aya harga pulsa teh. Naik Pak. Lain bapak wae nu naik teh harga naik. Terus di mana rahmatal lil alaminnya wahai para calon pejabat? Ini momentum Maulid. Saya kritik bukan berarti negatif, tetapi untuk mengingatkan bahwa rakyat membutuhkan perilaku Anda, ucapan Anda. Itu apa ya? Jelas. Iya kan? Iya. Sok jadi bupati, sok jadi gubernur, nu asal Cibunar, bangun Cibunar. Iya mah kadang geus jadi nu bangun tuh nu jarau Pak. Nah, ini kritik membangun. Karena momentum Maulid jangan sembarang ucap. Janji-janji yang sekarang kampanye nih, ini bulan Maulid. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hayu bangun Kota Garut, hayu bangun Jawa Barat. Yang calon gubernur atau calon siapapun kita dukung, kita doakan. Semoga Allah ridhoi jadi gubernur, wakil gubernur atau bupati, wakil bupati. Mau Pak Helmi enak, mau Bu Dokter tuh ngegelisnya ayo ngegelis calon bupati Garut ya kan parek anjeuna mangga. Tapi kudu ama majukeun Garut ku pemikiran dan ku karya dan ku gerakan yang nyata untuk Garut gitu kan. Mudah-mudahan geus eta diundang urang teh atuh. Nah eta mah ngundang marana mah kudu mere amplop. Ieu mah entong da urang teu menta, entong dibayar ka itu mah. Tong dibayar urang beda ieu mah teu merasa diundang. Karena abg hoyong jadi rahmatal lil. Karena ibu-ibu baheula akang-akang di dieu di Cibunan Kang Jajang Wabulo. Rahmat ka saya itu sayang. Saya ngaji enggak bawa bekal Pak Jajang, enggak dibekelin seperak pun mah orang tua, tapi mah Bu Jeje dibikin liwat. Sama Pak Momo almarhum dibikinin nasi kuning. Ibunya Budi itu celilis almarhumah liwat ujung pedak merah. Ceng enggak diu ceng aya yuk datang. Nah eta rahmat bagi abi maka orang Cibunan orek ngundang abi Cibatu. Abi mah mau minta bayaran justru abi rek merek. Sebagian tina naon nu dibutuhkeun ku panitia. Gitu. Karena abi juga ingin menjadi rahmat yang harus disyukuri, maka abi mah namanya rahmat syukur. Bu, ngantuk gak Bu? Pak Lurah punten, abi mah kaya kieu.
ceramah geus nyambung bluetooth teh. Iya. Pak, aya pengesaku ya. Tuh tak cek sok. Ya. Jadi kesimpulan tong lalil teh ceramah rahmatalil alamin tuh orang lain selamat dari coba ini kayak orang lain selamat dari lidah selamat dari perilaku selamat dari tangan itulah rahmatal lil alamin. Jogetnya gini. Jadi gak melanggar etika. Orang lain rasa nyaman dan aman. Tidak. Itulah rahmatan lil alamin. Mereka Tuhanku, Tuhanmu, agamaku, agamamu, lakum dinukum waliyadin. Tuh, jogetnya kia. Negeriku Indonesia beragam adat dan budaya, bineka tunggal ika, kuatkan rasa persatuan. Indonesia merdeka. Contohin lagunya ya. Jadi gak berubah seksual. Orang lain lidah selamat dari perilaku selamat dari tangan itulah rahmatan lil alamin. Orang lain rasa nyaman dan aman, tiada merasa takut, tidak dilecehkan. Itulah rahmatan lil alamin. Tuhanku, Tuhanmu, lakum dinukum waliyadin. Negeriku Indonesia beragam adat dan budaya, bineka tunggal ika, kuatkan rasa persatuan. Indonesia ulah. Negeriku Indonesia beragam adat dan budaya, bineka tunggal ika, kuatkan rasa persatuan. Indonesia Indonesia. Nah, ini lagu baru mendidik ya Pak Lurah ya.
Iya, masa Pak Jokowi nggak ngasih hadiah? Sekarang ini krisis, Bu. Di negara juga krisis tauladan dari para anutan. Saya nggak ngomong pejabat aja, termasuk dari para ulama. Saya tidak menghendaki PBNU sama PKB berantem, nggak menghendaki. Ya, yang lalu biarkan berlalu. Sekarang ini dukung yang ada, bukan ingin mendirikan lagi PKB. Kenapa? Umat yang sengsara itu umat. Mereka mah yang berantem tetap banyak duit, karena ada keuntungan-keuntungan yang kita tidak tahu. Oleh karena itu jangan fanatik berlebihan kepada para ulama. Yang ada kesantunan, menghormati, memuliakan, sebagaimana kitab Uqudul Jen mah ngawin ke kitab yang akhlak tuh bagi santri kitab apa? Ta'lim ta'alim. Itu hormati, muliakan, iya. Tapi kita juga tidak menghendaki ulama berpecah. Sekarang muncul, Bu, masalah Habib. Saya punya prinsip, kata guru saya, ayat sudah menyatakan inna akramakum indallahi, yang mulia di sisi Allah itulah orang takwa. Mau habib, mau ulama, mau pejabat, mau rakyat, konglomerat, orang melayat, bajingan, mantan ajengan, buaya, mantan buaya. Yang penting akhlak. Habib kita hormati karena keturunan Nabi, iya. Tak peduli ya Habib asli atau bukan, nggak tahu kita. Tetapi kita dicontohkan oleh Nabi berakhlak sama siapapun, sama presiden, sampai lurah, sampai RW, sampai RT, kita hormati. Tidak ada kebencian terhadap sesama. Bahkan Islam juga mengajarkan jangan ada kebencian kepada agama-agama lain. Jangan mencaci Tuhan mereka, karena mereka nanti akan mencaci Tuhan kita. Itu kata Allah, bukan kata Nabi lagi, Allah. Saya dengar ceramah, Pak. Ngapain tuh orang Kristen nyembah-nyembah Yesus yang pakai cangcut, nangkot dina dinding, kedinginan? Gak boleh, itu ceramah tidak berakhlak yang begitu, gak boleh. Menurut mereka yakin, kita enggak, tapi kita tidak boleh mencaci. Banyak penceramah yang mencaci, begitu gak boleh. Tidak boleh mencaci Tuhan mereka, karena mereka nanti mencaci Tuhan lakum dinukum waliyadin. Maka dengan maulid, momentum saat tepat untuk kita refleksi diri. Siapapun kita, baik ulama, baik habib, baik pejabat, baik pemerintah, baik rakyat, bersatu padu untuk apa? Mewujudkan cita-cita melahirkan generasi yang unggul di masa, kan itu temanya. Hei pemuda Cibunar, hayu ngaji di Cibunar, di madrasah Cibunar. Ibu dukung, balurah dukung, RW dukung, RT dukung, ulama dukung, kita dukung, kita support. Insya Allah lahir generasi yang unggul. Tapi lamun tengah dukung akan baik. Rek maju ho, tu maju ho. Aitun tu maju surak manehna teh ka neraka anu kitu. Bener, karena eueuh kacintaan. Kun aliman au muta'aliman. Jadilah yang ngajar atau menjadi yang belajar. Atau pecinta. Jangan jadi yang keempat. Kata Nabi, ngajar tuh bisa, diajar kedul. Resep, ngapain ka majelis taklim, ka jedat gitu. Naon ibu tuh ngomongnya sambarang wae. Da ngaji malah ngerek nyari jedat. Ngaji marek ngabubarkeun kawajiban, bisa jeung teu bisa nama nu penting belah ajengan budi baheula diajarin sok torpul lisan wa torpus aja kuliah. Tanya ujung lidah ada di gigi atas. Saya udah ompong karena kemarin gula, Bu.
Saya baru sehat, habis rambut habis, kulit habis, gigi habis, kan baik ibu nih, si Ustad ompong dosa lo bu, kan udah ngomong saya sekarang karena penyakit ya. Sok belaknya kacidak baheula teh. Ini jujur saya, murid nu paling belak di Parakan dulu dia, tapi nu maju sekarang dia. Jadi tukang ngawinkan kan luar biasa, ngomong bisa, doa, ngucapin terima kasih pun ada gayanya. Jazakallahu. Yang lain jazakallahu, sedih mah jazakallahu. Hebat itu. Pintar sekarang dia. Ngomong jazakallahu pun ada nadanya. Jazakallahu. Yang lain jazakallahu, ini dilalai. Berarti luar biasa. Maka ketika belajar ingat guru nun getol ngaji, nu kaul ka anu bela ka kiai hikmat itu ternyata keberkahannya banyak yang kanu berhikmat. Tapi bukan berarti yang pintar nggak jadi, bukan. Karena di rumus pesantren anu bela ka kiai nyapunya gacong, urang nepi kala lecet di Pasir Raja itu nutup dina lisung tung tang tung lecet, udah biasa itu. Tapi berkah alhamdulillah. Nah, jadi ayat ilmu berkah, ziyadatul khair, berkah itu. Nah, siapapun kita, mari kita cari berkah dengan hadirnya maulid. Baheula mah geuning parbut bekas minuman kiai teh hayang berkah, ceuk nu ayeuna mah kiai na lehoan gitu. Budak kana mah da lain atuh aing mah. Baheula mah bekas kiai parbut duduk tong cenah pantatna budugan. Lu ayeuna palinter ayeuna mah. Nu baheula mah dicari berkah teh. Dan yakin tina berkah akan tambah-tambah kebaikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah paham. Walaupun jarang ngaji, tapi hikmat sama kiai jadi. Dan itu rumus pesantren yang tidak bisa dibuktikan di perguruan tinggi secara ilmiah, karena lain metodenya. Saya alhamdulillah sampai S2, S3-nya mentok. Alhamdulillah bu, lulusan Keresek, lulusan Cibunar, Parakan telu tengera-ngerakeun. Tapi otos S2 pemikiran Islam. Maka kalau saya bicara politik, karena saya belajar. Saya dulu ketuapan pak, ketuapan zaman AM Fatwa. Zaman Amin Rais lagi bener. Zaman Amin Rais lagi bener. Tokoh reformasi. Saya langsung masukkan. Saya jadi ketua PAN di Jakarta Timur. Saya tukang nengteng tasnya AM Fatwa almarhum. Tapi kedieuna nyala lewedeng, abi keluar. Dangus nyala lewedeng. Keluar, nemu. Jadi tetep kemana-mana ini mah enggak. Jeung palurah we di Cibunar, jeung Pak Kiai Nanang ngundang datang tong dibayar eta we kitu we capek ngurusin politik apa tuh loba bohong we buat geus dapat teh mah pokok kumaranehna we dikarantongin duit teh da abi geus jadi ketua partai ngomong ge da abi geus dina partai ka artis kemarin ka sahabat da si Ratna Sari si Eko rek nanaonan teh artis rek ngabelean naon di luhur. So rek ngabelaan, oh udah kan dulu macam banyak jalan, sok atuh buktikeun. Geus jadi kemarin kan para roho gunung si Komar ge poho nu Cirebon. Jangan para roho kan. Belum mah blak-blakan we. Aya nu amanah aya tong ngaleungitkeun. Nu amanah aya. Contona saha? Lurah Cibunar. Tepuk tangan dong. Kita abadikan lurah Cibunar jadi lurah selama hayat di kandung badan. Karena kejujurannya. Setuju? RW pun gak usah diganti-ganti. Setuju? RT pun gak usah diganti. RW, RT ke depan gajinya gede loh. Sudah ada paradigma baru. Insya Allah 4.500.000. RT 3, juta. Tapi bukan jangan nuntut ke saya. Kaluhur. Tapi ini wacana bagus. Kenapa? Karena RT RW ujung tombak yang harus diangkat. Dan itu bentuk rahmatal lil alamin juga.
juga. Saya tetap konteksnya ke sini. Cibunar nih the best of the best. Cibunar teh seingat saya lurahnya the best. Kenapa? Karena saya dulu juga sok ngantor di Cibunar, maka Pak Lurah kudu sayang sama saya. Terus-terusan tong tiap poe. Nyatanya abi teh sok sare di Kelurahan Cibunar. Zaman Pak Mado, zaman Pak Juru tulis II, sekarang diganti sama Epul. Cicit abi ada teh. Cicit jatuhna karena indungna murid abi. Neneknya jamaah majlis taklim. Tukang mere dahar. Jadi tinggal ngikut. Nah, Pak Lurah Cibunar ini punya nilai yang prestasinya positif. Seingat saya, ka hieuman ku saha ku kerese. Ibu tahu nggak ajengan itu yang dari Tangerang, yang almarhum saha Mama Uci. Ibu tahu nggak ajengan Aang Nuh? Tahu ya? Mama itu siapa? Gentur. Tahu ya? Pernah nggak? Masa orang Cibunar nggak dengar ulama-ulama? Itu semuanya pernah ngaji di sini walaupun semalam. Di Kresek pernah. Walaupun semalam. Mereka tuh nggak lama-lama datang ngaji semalam, besoknya pulang. Tapi menjadi ulama-ulama besar. Lahiran mana? Pondok Pesantren Kresek. Cibunar Pak, Cibatu, Kecamatan Cibatu. Luar biasa Cibatu. Abi pun keangkat derajatnya sehingga menjadi rahmatan lil alamin gara-gara hijrah ka Cibunar, Kaparakan, Telu, Kacilimus, Genteng Pacing, Kresek. Diangkat derajat oleh Allah tuh setelah abi hijrah di Cibatu. 24 kali haji gratis. Saya hajinya 24, maka tadi MC salah. Ya haji. Pas 24 rahmat syukur gitu. 24 gratis. Saya kadang nangis, bapak saya tukang becak tuh palur apa. Mas saya tukang asongan. Tapi mereka punya semangat kudu ngaji. Pas ke pesantren jalan ngaji disuruh nyangkul. Ngarame cerik haten cerik bapak nengok cerik nah jang cenah menjadi udah titah ku aya merek nah aki abi almarhum aki tau jang naon udah titah ku gawe turut kecuali nyolong ya nyolong enggak boleh nyolong berkahnya ternyata lahir. Maka Cibunar buat saya pribadi kalau ada yang mau ngundang Cibatu nih gratis. Kemarin diundang nu di Masjid Agung Cibatu, dia mau bayar, saya balikin. Malah dia dibere. Bansernya saya bagi. Panitianya tuh ada yani Bu RW. Ya nih, kan jadi RW lakinya tuh. Saya kasih. Itu Pak kalau lagi punya, kalau enggak ya enggak ngasih. Rahmatan lil alamin. Maka refleksi maulid terakhir nih kesimpulan hiji, kita jadikan momentum maulid untuk merubah karakter, akhlak, perilaku ke yang positif sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Kedua, jadikan momentum maulid untuk meraih kesuksesan dengan cara cinta kepada Nabi. Maaf, orang kampung mah masih percaya baca sholawat banyak-banyak, doa dikabul, derajat dikabul gitu kan ya. Dan kita masih ngamalkan. Tapi tidak hanya sekedar itu, refleksinya adalah bagaimana meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Memanggil istri yang tadi, adik ke kakak, guru ke murid, cuma ayo. Sekarang ini bahaya tadi teknologi ini Pak. Bahaya dengan teknologi. Ayo kita jadikan momentum maulid untuk menjadikan Nabi sebagai satu-satunya teladan yang baik. Yang ketiga, jadikan momentum maulid adalah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang dekat kepadaku, mereka yang banyak bersolawat.
Orang yang sholawat satu kali kepada Nabi, Allah memberikan 10 rahmat. Kalau 10 berlipat-lipat. Maka dari refleksi ini Nabi itu tidak hanya berpangku tangan, Nabi itu bekerja. Nabi itu tidak hanya berdakwah, tapi memberikan contoh. Zakat, Nabi zakat. Kurban, Nabi kurban. Salah satu yang penting di ajaran Nabi, sayangi janda. Pak Lurah besok datang. Saya mau lihat mana yang muda. Tuh kan Ustadz begitu. Salahnya tuh mun rek kawin deui kanu kolot. Nu loba anak, lain kanu ngora. Kedua, contoh Nabi itu kawin geus Siti Khadijah maot. Jadi lamun rek kawin deui, pamajikan nu kahiji kudu eta nu bener. Nu bener teh nu kitu. Ini lakon kana nun berkat dulu. Kalau ini berkat dunya yakinkan bahwa Nabi mengajarkan kepada kita akhirat adalah tujuan utama. Dunia hanya dunia. Oh, enggak ada yang kalau gomat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Yakinkan bahwa Nabi juga sakit sebagai kan waktu menjelang wafat Nabi sakit kan? Yakinkan Nabi juga seperti manusia biasa. Kalau ingin meraih akhirat, kita inginnya ke surga tapi inginnya gampang. Nabi itu kalau sobek sendalnya dijahit sendiri. Jah sini jah, jika Kang Meme di Cibunar. Naon Pak, ieu sendal aing cenah putus. Jahit atuh sateng ngaleng koloi itu. Nabi jahit sendiri. Nabi nyapu, Nabi nyuci piring. Ini Nabi. Pulang dakwah kemalaman, Aisyah tidur pula. Assalamualaikum. Yang ketikanya tuh pelan. Beda mah dengan Budi. Assalamualaikum. Nggak dijawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu Nabi nggak begitu. Akhirnya nggak dibuka-buka masih Aisyah. Amparin sorban tidur di depan pintu. Paginya Aisyah keluar, ya Rasulullah maafkan saya. Bukan Anda yang salah wahai istriku yang cantik, tapi aku karena larut malam pulangnya begitu Nabi. Cakep ya Pak. Kalau punya suami begitu belum mati jangan dikuburin. Wah cakep. Masak sayur asam kurang garam, besok tambahin dikit. Nabi tetap makan. Kalau kita, neneknya mana? Dasar kayak neneknya. Disalahin padahal dulu dapat jatuh karena neneknya. Enggak Nabi. Ini yang begini yang akan membahagiakan dunia. Istri itu lebih suka disanjung daripada ditonjol. Jenong bilang gendut bilang langsing. Tinggi bilang nah gitu. Kening dina kitab itu dina kitab bahasa bayan tuh nepikeun kalih honong tot pun suami jangan terlalu jujur, bilang saja bagaikan bintang yang bergelimpangan gitu. Padahal lehono itu Nabi. Nabi ke pasar biasa. Nabi belanja biasa. Nabi biasa Pak. Nabi biasa. Sehingga Nabi sakit, Nabi bahagia, Nabi juga menderita. Dan kita yakinkan semua itu karena Allah. Nabi diutus oleh Allah. Maka gerakan Nabi semuanya karena Allah. Coba saya tanya, siapa yang memberi ujian sakit? Siapa yang memberi ujian senang? Tiada Tuhan Nabi Muhammad kerja dimulai dengan akhirilah semua
Itu lagu ketiga saya, ngenalin maksudnya lagu saya. Nabi meyakini kekuatan itu dari Allah, bukan dari Nabi. Mujizat itu bukan dari Nabi, dari Allah. Dari Allah. Masa Nabi dari Ka'bah ke Aqsa, ke langit 7 sampai rop-rop sampai di atas, cuma waktu setelah Isya sebelum subuh sudah di Mekah lagi. Gak nyampe logika kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu Allah yang memperjalankan. Maka kalimat subhanalladzi bukan aktif tapi pasif, karena Allah yang memperjalankan. Keluar air dari jari waktu galing parit di Honda, mukjizat. Nabi tidak mengatakan kekuatan saya, ini semuanya karena. Maka kekuatan yang ada di Palura itu hakikatnya dari Allah, kekuatannya di MUI dari Allah. Saya bisa ngomong walaupun ompong karena sakit, juga karena sound system, bukan karena yang punya sound system yang bikin bagus, tapi karena ibu yang gak pulang sampai saya selesai ceramah, itu karena yang pulang juga, yang pulang gak jadi. Jadi ustadz tuh harus proaktif, lihat jamaah ini masih betapa, ada yang mau pulang, singgung, tapi jangan menyudutkan. Kayak barusan gitu, jangan duduk deh. Kekuatan dari Allah. Sekarang ini kata Pak Bapak tadi, ini Wahyu gini, saya dukung. Tetap kekuatan itu dari Allah. Hakikatnya nih dari Allah. Emang sababiahnya karena harus ada sabab. Gitu ya. Maka kita harus bersyukur atas nikmat. Nih tim saya yang nyoting karena Allah. Ada Bu Ibda di FKPK bawa teman-temannya karena Allah. Saya bawa jamaah karena Allah. Maka kita wajib bersyukur. Klimaks ceramah nih, mari kita syukuri apapun yang diberikan oleh Allah. Jadikan nikmat keberkahan untuk meraih rahmatal lil alamin. Bersyukur selalu padanya atas karunia pada kita yang tak pernah sirna sejak cipta alam semesta. Walau badai bergelombang menghentikannya karang, kita jangan meradang. Di antara kita saling sayang, di antara kita mengisi suara rock saya nih, maka ngasih awal. Di antara kita di antara kita saling sayang. Minum susu dulu biar kuat. Siap, kita rock, suara rock. Suara rock. Di antara kita saling sayang. 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 Nah, karena terselak. Ini klimaks dari lagu saya ke-4. Ya, mari kita saling sayang, kita bina, kita dukung Pak Lurah, Pak MUI, RT, RW, Pak Jokowi sebentar lagi akan lengser. Kita berikan doa yang terbaik atas keberhasilan pembangunan. Prabowo akan naik, yang kemarin nyolok, yang tidak nyolok, yang dukung, tidak nyukung. Kalau sudah dilantik, Prabowo adalah Presiden Indonesia. Ingat Pak, saya walaupun kritik kepada politikus, tapi saya tidak pernah menjelekkan dan melemahkan lambang negara. Lambang negara nomor 1 Presiden. Jangan dihinakan. Kalau ada kesalahan manusiawi, biarkan ada lembaga yang khusus. Bagi kita, tetap Prabowo nanti adalah Presiden Indo, bukan lagi milik Gerindra. Itulah rahmatal lil alamin. Mudah-mudahan yang hadir Allah angkat derajatnya, yang tetap belum pulang Allah berikan qabul hajatnya.
adanya Ustaz Wahyu yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Almarhumah yang sudah tiada, Allah tempatkan di surganya. Dan insya Allah kelak kita akan bersama lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbana, berikan keberkahan di perkumpulan kami ini. Jadikan momentum maulid ini untuk mencontoh suri toladan Nabi, dan jadikan kami sebagai rahmatan lil alamin, seperti misi kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan keberkahan di tempat ini ya Allah untuk orang tua kami, guru-guru kami, siapapun mereka yang telah berjasa di tempat ini, di lingkungan ini. Allah berikan kemuliaan ya Allah. Ya Allah, jadikan doa kami yang terbaik bagi ayah kami yang sudah tiada. Jadikan doa kami yang terbaik buat ibu yang sudah tiada. Lapangkan kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, hindarkan daripada siksa kuburnya ya Allah. Masukkan kedua orang tuamu ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, sinarilah hati kami dengan sinar petunjukmu. Cintakan di hati kami keimanan dan ketakwaan. Bencikan di hati kami kemusyrikan, kemunafikan dan kekufuran. Ya Allah, jadikan indah di pandangan mata kami melihat keindahan yang Allah ciptakan, sehingga kami mampu mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, sertakan salawat kami untuk Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan salawat kami menjadi penyebab untuk mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan Nabi kami tauladan yang terbaik bagi kami. Jadikan kekuatan bagi kami untuk menolak akidah-akidah yang sesat yang lahir pada abad ini, pada zaman ini, pada saat ini, bahwa Nabi Muhammad Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan Rasul kami penyelamat bagi kami di Siratal Mustaqim. Jadikan Nabi kami menjadi penyelamat bagi kami dari api neraka. Jadikan Nabi kami menjadikan penyebab kami masuk ke surga bersama keluarga kami dan mereka yang kami cintai. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan tempat ini berkah ya Allah. Jadikan tempat ini berkah ya Allah untuk mensiarkan agamamu ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabas salamah wa abwabas sihah ya Allah, biha bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.